Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 11 untuk tugas besar mata kuliah komputasi domain spesifik. Perkenalkan, saya Anis Mubarak, dan kali ini saya bekerja sama dengan dua rekan saya, yaitu Izan Al-Akbar serta Leonard Arvijono. Jadi pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil pengembangan sistem kami yang bernama Sandi, yaitu singkatan dari Sistem Analisis dan Deteksi Interaction. Jadi secara spesifik, proyek kami ini berfokus pada klasifikasi intro dan action berdasarkan setara DNA melalui analisis komparatif menggunakan CNN satu dimensi. Oke. Jadi kali ini saya akan memaparkan latar belakang mengapa kami mengembangkan sistem Sandi. Fokus utama kita itu di sini adalah identifikasi splaside. Jadi secara biologis, splaside itu adalah posisi batas antara intron dan exon pada DNA manusia. Terdapat dua jenis utama, donor site dengan motif nukleotida GT dan acceptor site dengan motif AG. Kemudian jika terjadi mutasi atau kesalahan pembacaan pada batas ini, maka dampaknya akan sangat fatal dan bisa memicu penyakit genetik seperti spinal muscular atrophy atau thalassemia. Dan tantangan komputasionalnya adalah variasi nukleotida di sekitar motif tersebut sangat tinggi. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan algoritma mencocokkan pola sederhana. Jadi kita butuh pendekatan deep learning yang mampu menangkap konteks dari sekuens tersebut. Oleh karena itu, kami mengajukan CNN penggunaan CNN satu dimensi menggunakan metode sliding window sepanjang 45 posisi. Model ini dapat secara otomatis mendeteksi motif biologis lokal tanpa perlu rekayasa pintar manual. Hasilnya itu sangat memuaskan. Model Sandi berhasil mencapai proses 95% pada dataset startlog DNA. Kedepannya aplikasi klinis ini sangat fungsional untuk screening awal mutasi genetik secara digital sebelum melakukan validasi laboratorium yang mahal. Next. Oke. Selanjutnya mari kita bahas data yang menjadi fondasi model kami. Kami menggunakan startlog DNA dataset dari OpenML yang merupakan standar benchmark untuk klasifikasi spesies pada genom manusia. Total dataset ini tidak terlalu besar, yaitu terdiri dari 3.150 sampel. Jadi setiap baris data memiliki 181 kolom, yang dimana rincian itu 150 kolom untuk feeder binner dan satu kolom terakhir untuk target kelas. Kelas itu terbagi tiga, ada kelas 1 untuk donor site, kelas 2 untuk acceptor site, serta kelas 3 untuk sequence dan splice atau yang bukan binner. Lalu bagaimana DNA ini diubah menjadi representasi binner? Jadi dataset ini menggunakan teknik encoding 2 bit per nukleotida. Sebagai contoh, untuk adenin A diencode menjadi 100, sitosin C menjadi 010, dan seterusnya. Kemudian kami mengembangkan model beberapa, lalu kami lakukan analisis komparatif. Jadi model-model yang kami coba itu dari arsitektur yang berbeda. Ada CNN 1D, ada LSTM, ada ada GRU, ada Simple RNN, dan ada juga MLP. Nah, di sini kami menggunakan matriks performa F1, lalu benchmark lainnya itu terkait beban komputasi dan interpretabilitas. Jadi karena research kami terbatas dan kami menginginkan interpretabilitas agar dapat dijelaskan, sehingga di sini kami memilih CNN 1D. Sama seperti research paper sebelumnya yang mendukung untuk pemilihan model jenis ini, CNN 1D. Lalu berikut merupakan flowchart-nya. Jadi intinya pertama mulai dari mencari datanya, akuisisi data, kemudian kami melakukan eksplorasi data, pre-processing data agar sesuai dengan masukan ke model. Lalu kami melakukan splitting data di mana 70% data train, 15 validasi, dan 15 tes. Lalu kami melakukan class imbalance handling, kemudian mendefinisikan arsitektur, melakukan model training, melakukan checkpoint saving, kemudian melakukan evaluasi, ekspor model, dan terakhir adalah implementasi GUI agar bisa dipakai. Next. Nah, berikut merupakan arsitektur model dari CNN 1D. Jadi masukan model berupa transform berukuran base-nya itu 4, dan di sini inputnya 45. Angka 45 itu merepresentasikan panjang window sequence DNA, dan angka 4 ini merepresentasikan kanal nukleotida yaitu A, C, G, dan T, di mana setiap nukleotida di-encode secara one hot yang sebelumnya sudah dijelaskan sehingga hanya satu kanal bernilai 1 dan 0. Nah, representasi ini berasal dari transformasi 180 fitur biner pada dataset startlog DNA yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, disusun ulang menjadi 45 posisi kali 4 kanal, agar sesuai dengan konvensi masukan CNN 1D. Nah, di sini ada tiga fase konvolusi. Pertama, untuk blok pertama itu menggunakan konvolusi yang 1D dengan 32 filter dan kernel berukuran 5 yang bertugas mendeteksi motif nukleotida tingkat rendah seperti dinukleotida dan trinukleotida di sekitar kandidat splice site. Nah, blok kedua ini dalam representasi dengan filternya ditambah jadi 64 dan kernelnya berukuran 3, yang tujuannya untuk menangkap kombinasi motif yang lebih kompleks. Lalu blok terakhir itu filternya ditambah lagi 128. Dan di sini bedanya poolingnya pakai adaptive average pooling yang memastikan dimensi keluaran tetap konsisten di ukuran 4. Nah, setiap blok konvolusi dilengkapi dengan batch normalization untuk menstabilkan pelatihan dan relu sebagai fungsi aktivasi. Setelah fase ekstraksi fitur, dilakukan flattening menjadi vektor 512 dimensi dan masuk ke fase klasifikasi. Di sini terdapat 3 lapisan fully connected, dari 512 ke 128 ke 64, dan akhirnya ketiga neuron keluaran.
Nah, setiap lapisan dilengkapi dengan dropout untuk mencegah overfit. Nah, kemudian hasil akhirnya berupa 3 nilai logit yang dikonversi menjadi probabilitas melalui fungsi softmax. Nah, merepresentasikan probabilitas setiap jendela sequence termasuk EI, IE, dan N. Nah, kelas dengan probabilitas tertinggi menjadi prediksi akhir model. Next. Nah, berikut adalah arsitektur perangkat lunak dari sistem sandi. Dan di sisi kiri itu untuk kebutuhan machine learning, di mana kami menggunakan bahasa Python untuk dengan dukungan library scikit-learn, pandas, pytorch, dan matplotlib untuk mengolah data dan melatih model dari CNN 1D ini. Dan kemudian model yang sudah dilatih dihubungkan ke bagian visualisasi di sisi kanan. Untuk antar muka penggunanya, kami menggunakan aplikasi web dengan framework Streamlit berbasis Python yang tampilannya kami kustomisasi menjadi lebih lanjut menggunakan elemen HTML dan CSS agar interaktif dan user-friendly. Next. Nah, di sini merupakan hasil dari evaluasinya. Lihat akurasinya 95%, makro F1-nya 0,9470, dan MCC-nya 0,9186. Nah, di sini tuh model CNN1D terlihat mampu secara signifikan dan menjanjikan mengenali polos lokal di sekitar splash site dan mendukung analisis sequence DNA secara komputasional, di mana syaratnya itu sangat ketat karena tadi jika area pemisahnya salah, maka akan mengakibatkan kesalahan deteksi yang mana akan berujung ke penciptaan masalah yang lebih krusial, terutama terkait penyakit. Next. Nah, di sini jadi intinya dari DNA strand dilakukan klasifikasi intron dan exon, di sini mendapatkan akurasi 95%. Nah, di sini simplifikasinya data genomik satelit DNA dapat digunakan untuk memprediksi splice site atau bagian untuk pembagian EI, E, dan N dan mendukung analisis sequence DNA secara komputasional. Next. Nah, setelah membangun model yang akurat, kami selanjutnya mengimplementasikan sistem sandi ini ke dalam antarmuka web interaktif berbasis Streamlit. Jadi tujuannya itu adalah agar peneliti dapat menganalisis sequence DNA mentah secara langsung tanpa perlu berurusan dengan kode program. Jadi yang pertama itu ada f.py, yaitu alur utama, yaitu mengelola input pengguna, mengambil inferensi, dan menampilkan hasil pada 3 tab utama: grafik, anotasi, dan data. Lalu selanjutnya ada inference.py, yaitu sliding window, yaitu akan melakukan konversi sequence one hot encoding dan menjalankan inferensi secara paralel. Lalu selanjutnya ada chart.py, yaitu menampilkan grafik probabilitas real time dengan batas threshold yang bisa diatur. Dan terakhir itu ada sequence view.py, yaitu mewarnai nukleotida sesuai prediksi dan menyediakan fitur mutation simulator untuk mensimulasikan efek perubahan genetik. Selanjutnya, dari sisi efisiensi riset, Sandi itu memberikan 2 manfaat utama, yaitu adalah efisiensi alat kerja laboratorium. Industri tidak perlu melakukan scanning manual dan validasi eksperimental terhadap jutaan untayan DNA mentah. Melalui dashboard confidence level, laboratorium cukup memfokuskan pengujian intensif pada kandidat prioritas tinggi yang memiliki tingkat keyakinan di atas 90%. Selanjutnya ada reduksi biaya operasional, yaitu adalah mengeliminasi proses trial dan error di lab basah secara masif. Screening awal secara digital memangkas biaya pembelian bahan kimia dan operasional laboratorium yang mahal sebelum validasinya dilakukan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan demo pada aplikasi web yang sudah dibuat. Jadi di sini merupakan tampilan utama dari aplikasi web yang kami buat. Jadi di sini itu merupakan inputnya, yang merupakan string, minimal panjang karakternya itu adalah 45, yang berisi hanya AC gitu saja. Jadi di sini ada threshold highlight, itu untuk menampilkan kayak dashboard kecil di sini. Jadi dashboard ini akan menampilkan sesuai dengan threshold yang disusun, threshold probabilitas. Dan lalu ada grafik. Grafik ini merupakan grafik untuk mengukur probabilitas dari masing-masing sliding window yang telah diprediksikan. Di sini juga ada enable mutation simulator, yaitu ketika ada banyak bagian strand yang dirubah, dia akan menampilkan perbedaan yang bisa terlihat sesuai dengan sliding window yang berubah. Lalu selanjutnya ada fitur visualisasinya, yaitu adalah sequence annotation. Di sini dia akan menampilkan prediksi dan meng-highlight sesuai dengan warna masing-masing. Di sini akseptor akan diwarnai dengan biru. Lalu ada intron itu atau non-splice, dia akan ditampilkan dengan abu-abu, dan untuk donornya dia akan ditampilkan dengan warna. Lalu selanjutnya ada candidate table. Di sini itu dia akan menampilkan confidence untuk masing-masing sliding window dan